salam, mudah-mudahan sing kabayar hutang. Daun salam, daun salada, ngawalar salam, mudah-mudahan dapat ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amir lisani hudatan wa huzatan linasi azmain. Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa rinal batila batila warzuqna zatinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'damul zalilul akbar wa muhitun alal mahluki bil azhar wa qina disarqul disari bihaulaka wa quwatikal akbar bihaqi bismillahil azamul zalilul akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Ikhwan fillah, akhwat jamaah sadayana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, melalui kudrat irodatnya kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat ini. Semoga perkumpulan kita ini menjadikan perkumpulan yang mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda alam, junjungan kita tercinta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada seluruh para sahabat, para tabi'in beserta para tabi'at, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam muqaddimah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itaku harus bertakwa. Ittaqullaha, harus bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutuna, dan juga jangan dulu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kita ada di dalam keadaan Islam. Jadi itu ayat yang merupakan rukun khutbah. Setiap khatib berwasiat dengan takwa. Setiap khatib tidak sah kalau tidak berwasiat oleh takwa. Maka rukun khutbah ada 5. Seandainya seorang khatib mau khutbah Jumat, mau khutbah Idul Adha, Idul Fitri,
dan yang lain seperti istisqa, salat samagaha, panon poe, gerhana bulan dan selain-lain, maka dalam khutbah tersebut diwajibkan membaca wasiat dengan takwa. Bahasa Sunda mah wasiat ku takwa. Jadi wasiat ku takwa hukumna wajib dina khutbah, menjadikan rukun. Maka rukun khutbah yang pertama muji kepada Allah Subhanahu wa taala, 2 membacakan sholawat, 3 wasiat ku takwa, 4 membaca ayat suci Al-Qur'an, dan 5 doa. Nah itulah. Maka dalam khutbah seandainya tidak ada wasiat ku takwa atau tidak ada salah satunya dari yang 5, maka hukumnya tidak sah khutbahnya, wajib diulangi kembali. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah nu mulia, Allah telah memperjelas bagi kita semuanya bahwa kita harus benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diiringi dalam ayat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu kita mati sebelum kita ada dalam keadaan Islam. Itu anugerah dari Allah, kebaikan Allah kepada kita sebagai makhluk, sebagai manusia, bahwa kita jangan dulu mati, kata Allah, terkecuali mati kita ada dalam lindungan Allah, yaitu dalam Islam. Semoga Islam kita ini menjadikan keselamatan bagi kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah nu mulia, saya dikasih tema tadi subuh bukanya, temanya takwa. Takwa jeung menyambut Rajab. Sekarang bukan menyambut lagi karena udah bulan Rajab. Sekarang teh udah tanggal 2 Rajab. Ya, jadi perjalanan Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa maha suci dat Allah, subhanalladzi maha suci dat Allah, alladzi anu barokna anu parantos ngaberjalankeun bi abdihi ka hambana lailan ti peuting minal masjidil haram ti masjidil haram ilal masjidil aqsa dugikeun ka masjidil aqsa. Alladzi anu barokna anu parantos ngaberkahkeun Gusti Allah haulahu sakurilingna masjidil aqsa, linuriyahu karena Allah teh nembongkeun sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, min ayatina tina ayat-ayat Allah, innahu saestuna Gusti Allah samiun anu maha nguping mendengar, basirun tur maha meninggal melihat. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Mi'raj, ya, tentang Isra juga kebanyakan orang Mekah tidak percaya. Kebanyakan orang Mekah mengingkarinya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diawali dengan subhanalladzi, maha suci dat Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri tentu tidak akan bisa secepat itu. Sehingga orang-orang Mekah termasuk Abu Lahab, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan 40 hari pakai onta. Jadi perjalanan 40 hari pakai onta, sedangkan Rasulullah hanya 1 malam juga tidak. 1 malam tidak habis
udah sampai di kota Mekah lagi, dia membicarakan sudah melaksanakan Isra, sudah melaksanakan Mi'raj, ya. Kalau Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada 21 kejadian. Terjadi banyak kejadian-kejadian ketika Rasulullah menjalankan Isra. Maka kita harus ambil hikmah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mustahil bagi kita kalau Allah sudah menghendaki. Kalau orang Arab dulu tidak percaya dengan perjalanan Rasul 1 malam sudah melaksanakan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara logika ada semut ya numpang di baju kita, masuk ke dalam saku atau di mana aja lah diam. Terus kita berjalan dari sini menuju Tasikmalaya atau ke Jogja, kemana aja. Perjalanan yang sangat jauh lah gitu. Nah, perjalanan yang sangat jauh, ketika kita berangkat ke Tasik, dari Tasik pulang lagi ke Purwakarta, nah si semut itu keluar dari saku kita, berjumpa dengan teman-temannya. Dia bilang, saya barusan sudah dari Tasik. Ya. Itu kemungkinan semut yang lain tidak percaya. Karena perjalanan semut ke Tasik itu bukan hanya 1 hari 2 hari, perjalanan yang sangat lama itu kan. Nah itulah secara logikanya. Maka Rasul pun sama. Bukan Rasul berjalan dengan sendiri, tapi Rasul diberjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib iman, wajib percaya adanya perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Mi'raj, Rasul ya naik langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai langit ke-7. Dari langit ke-7 Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Rob-Rob ke Mustawan. Itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ketemu dengan Sang Pencipta dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang mulia, kita semuanya dalam peristiwa ini mengambil hikmah, ingin diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ditugas oleh Allah sangat berat, banyak tugas dari Allah. Dari mulai pertama Rasulullah itu ditugas untuk melaksanakan dari mulai ya pertama sidqu, membawa Islam dulu, Islam, hijrah, terus puasa, sholat, sidqu, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi ada 8 macam yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pertama membawa agama Islam, lalu Rasul disuruh untuk berhijrah, lalu Rasul disuruh untuk berjihad, lalu Rasul ditugas untuk melaksanakan puasa, ya, ditugaskan untuk sholat, untuk nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, itu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sidku, 8 perkara yang ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan dalam sebuah hadis, ada 4 golongan yang mana 4 golongan ini akan datang ada di depan surga, dia tidak melalui hisaban dan dia tidak diazab oleh Allah.
Jadi 4 golongan ini udah ada di depan surga tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa melalui hisaban, tanpa melalui adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah ada di depan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara 4 golongan ini? Yang pertama, al-alimu bil amali ilmihi. Kahiji alim, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, al-hajju, orang yang melaksanakan beribadah haji dan dia tidak melaksanakan pembatalan dalam ibadah hajinya. Jadi ibadah hajinya yang sempurna. Yang ketiga yaitu asahyu, orang yang dermawan. Orang yang dermawan dia berkasab dengan cara kasab yang halal dan dia mengimpakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, siapa? Asyahidu, orang yang mati syahid. Nah, 4 golongan ini, yang pertama alim yang mengamalkan ilmunya, kedua orang yang berehan dermawan, yang ketiga orang yang mati syahid, yang keempat yang haji yang mabrur. Nah, 4 golongan ini udah ada di depan pintu surga, tapi dia belum bisa masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, hukumilah oleh kalian, silahkan orang-orang yang 4 ini dihukumi dulu, lalu sesudah itu baru dia masukkan ke surga. Yang pertama malaikat Jibril itu panggil adalah orang yang syahid. Asyahidu, orang yang mati syahid dipanggil terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hei syahid, kenapa punya amal apakah kamu ingin masuk surga? Kamu tahu dari siapa? Gitu ya. Kamu tahu dari siapa bisa masuk ke surga? Kata orang mati syahid, saya bisa taunya dari seorang alim yang memperjelas bahwa orang yang mati syahid dengan membela agama Allah, dia mati di jalan Allah ketika tempur, tiada lagi untuk dia hanyalah mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya oleh karena itu pingin masuk surga duluan. Kata malaikat Jibril, ya, tahan dulu. Kamu harus punya adab. Kamu harus punya tata krama. Karena kamu tahu ganjaran mati syahid dari seorang alim. Maka harus punya tata krama, jangan mendahului orang alim tersebut. Yang kedua dipanggil lagi, yaitu orang yang melaksanakan haji mabrur. Hei haji mabrur, kamu tahu dari siapakah mempunyai amal yang akan bisa memasukkan ke surga? Taunya saya, kata orang haji yang makbul itu, dari seorang alim yang telah menjelaskan bahwa ganjaran bagi orang yang melaksanakan haji yang mabruroh, ya, maka orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kata malaikat Jibril, tunggu dulu, jangan mendahului orang alim tersebut. Ya, yang ketiga asahiyu, orang yang berehan, yang dermawan. Orang yang berehan, yang dermawan itu dia ditanya oleh malaikat Jibril sama seperti yang tadi. Tahu dari siapa? Jawabannya tahu dari seorang ulama. Lalu kata malaikat Jibril, tunggu dulu, ya. Walaupun kamu mencari nafkah dengan secara halal, ya, mencari nafkah yang diridhoi oleh Allah, kamu tahunya dari seorang ulama, tunggu dulu. Tapi al-alim berkata, kata ulama, orang alim itu, ya Rob,
Kata seorang alim bahwa saya tidak akan bisa menyebarkan ilmu, saya tidak bisa menyampaikan hukum-hukum Allah kalau tidak ada orang-orang yang dermawan. Bagaimana caranya? Ya, kebanyakan di zaman sekarang kalau mau melaksanakan pengajian, contoh peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, kalau tidak ada yang dermawan bisa laksana gak? Gak bisa. Bisa laksananya acara pengajian, bisa laksananya acara seperti ini dengan kedermawanan kita. Baik kita ridho untuk mengorbankan waktu, baik kita ridho untuk mengorbankan sebagian tina harta kita untuk diimpakan di jalan Allah ini. Nah, dengan pengorbanan-pengorbanan kita inilah sehingga orang alim dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan keputusan Allah, hei malaikat Ridwan, bukakanlah kunci surga, masukkanlah orang dermawan terlebih dahulu untuk masuk ke surga, lalu diiringi dengan orang-orang yang lain. Jadi orang dermawanlah yang akan pertama masuk surga karena dia ridho mengorbankan segala-galanya demi Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan harta dan lain-lain, itu salah satu pengorbanan yang bisa menjadikan sebabiah turun rahmat Allah sehingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kata Rasul, asahiyun qaribun minallah. Ya. Asahiyun qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minar rahmatillah, qaribun minal janati, ba'idun minanar. Tuh. Jadi orang yang dermawan itu kata Rasul, yang pertama asahiyun qaribun minallah, bahwa orang yang mempunyai sifat dermawan akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pingin dekat sama Allah? Oyong ceket jeung Allah, Bu. Kumaha carana? Bisa teu? Carana ngadoa jeung Allah. Ya, saur Gusti Allah, anna ingda min kasratil qulub. Kami dekat orang-orang yang hatena teh nu laleuleus itu. Anu hatena teh laleuleus deukeut jeung Allah teh nyaeta nu sok ngadeukeutkeun dirina bisa muhadharah ka Allah. Melalui aurat dzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga kata Rasul, ketika seorang sahabat yang udah tua, ada seorang sahabat udah tua, dia biasanya ke masjid, dia biasanya berjamaah dengan Rasul, lalu dengan kelemahan tenaganya semakin kurang, dia memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah saya amalan yang mana amalan itu bisa mengantarkan saya ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau seandainya kamu ingin saya berikan amalan yang mana amalan ini bisa mengantarkan kamu ke surga, boleh amalkanlah, kata Rasul, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, terus Allahu la ilaha illallah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Maka insya Allah itulah amalan dari Rasul yang akan bisa mengantarkan sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, kalau kita membacakan subhanallah 100 kali, pahalanya ya melebihi dari mengorbankan onta 100 di depan Baitullah. Jadi lamun urang ngamalkeun maca subhanallah 100 kali teh, cek Rasul pahalana melebihi tina ganjaran kurban ku onta di depan Baitullah.
Kira-kira orang mampu mah ngalaksanakeun kurban ku onta ibu-ibu? Halo? Aya. Tapi hoyong kurban ku onta. Upami kurban ku onta hoyong nya, tapi teu mampu da duitna teu boga, tapi ganjaran hayang boga 100 kurban ku onta bari di depan Baitullah, maka kita ikuti amalan Rasul membacakan subhanallah 100 kali. Tapi ulah 100 kali geus. Sing naon sing tuluy sing mayang istiqomah. Sawab lamun urangna istiqomah bakal datang karomah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah ieu mah waktu hayang beunghar ya patah ya rojak menang 1000. Nah aing geus beunghar eureun. Tah eta salahna urang teh. Jadi salahna jalmi-jalmi teh di mana-mana boga kahayang sok daek wirid ngan geus dicukupan ku Allah sok poho ka Allahna. Nu antukna nu tadi narek barokah teh jadi teu barokah. Anger we geus aya milikna, aya rizkina kalah ka kariweuh jeung ka susah nu datang. Da soalna dina ibadahna henteu istiqomah. Mata kurang lamun hoyong barokah, hoyong ngingingkeun karomah, sing istiqomah dina ibadah. Tuluy ngaoskeun alhamdulillah, tahmid nya. Macakeun alhamdulillah 100 kali, maka saur Kangjeng Rasul pahalana melebihi dari 100 membebaskan budak dari golongan Nabi Ismail alaihissalam. Urang mampu moal ngabebaskeun budak di golongan Nabi Ismail alaihissalam. Moal mampu keneh wae, maka cek Rasul perbanyaklah baca alhamdulillah, sawab ganjaranana melebihi tina ngabebaskeun budak di zaman Nabi Ismail alaihissalam. Macakeun Allahu Akbar 100 kali, maka ganjaranana saur Kangjeng Rasul melebihi nyodakohkeun kuda 100 di jalan Allah nu geus dipake selak non siap tempur teh nya geus menang ngadangdanan lah. Siap perang itu. Jadi nyodakohkeun kuda 100 siap perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah membacakan Allahu Akbar. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membacakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Macakeun la ilaha illallah 100 ibu. Boga ganjaran melebihi gunung Uhud besarna. Jadi ganjaran gunung Uhud dijadikan emas, maka pahala kita melebihi gunung Uhud yang telah dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimah la ilaha illallah. Sehingga kita ini mengamalkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilai amal kita akan lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih nu eta teh ibu ngaberatkeun kana ganjaran. Lamun ditimbang engke antara kalimah la ilaha illallah jeung dunya katut eusina, langit jeung bumi katut eusina ditimbang antara kalimah la ilaha illallah jeung ieu dunya katut eusina, bakal berat keneh kalimah la ilaha illallah. Aya seorang sahabat, bahkan lain sahabat mah jauh teuing da zaman Rasul. Ieu mah golongan urang-urang ayeuna. Ketika dia berdakwah, setiap berdakwah dia menjelaskan tentang beratnya kalimah la ilaha illallah dibandingkan dunia dan isinya. Didengarkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu membujuk para pemuda, jangan didengarkan ustadz itu udah gelo itu ustadz.
Ya, dibilang nage orang kafir sama pemuda-pemuda teh jangan dengarkan ustadz itu. Dia sudah miring, sudah tidak waras karena masa cenah kalimah la ilaha illallah dibandingkan dengan dunia dan isinya masih berat la ilaha illallah. Dia memberikan ngopi-ngopi, makanan-makanan sehingga pemuda-pemuda yang mau datang ke masjid dipegat, di stop, tidak datang ke masjid. Dikasih makanan supaya jangan sholat, jangan beribadah, jangan didengarkan ustadz tersebut. Suatu ketika dia lagi ngopi, ya, dia lagi ngopi itu, dia penasaran, Pak. Dalam hatinya diberikan kegoyahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kepinginan coba tolong tuliskan kalimah la ilaha illallah. Ada yang menuliskan kalimah la ilaha illallah dalam kertas 1 lembar. Terus dia dikarenakan lagi ngopi-ngopi, ada kopi, ada gula, ada makanan dan segala-gala yang ada di sana. Dia bawa timbangan dari warung, ya, dihaja eta mah ku Allah teh dibuktikan anak itu, timbangan dibawa, dia kasih kiloan, terus si kertas itu kalimah la ilaha illallah tersebut disimpan dalam timbangan tersebut. Ternyata timbangan itu tidak ngangkat-ngangkat, cicing we gitu. Dieusian deui kuno saparapat masih kene teu naek, kuno 1 kilo teu naek kene, kuno 2 kilo teu naek kene. Nepikeun ka beungbeuratan eta kabeh dipake ngabeungbeuratan supaya kalimah la ilaha illallah dina kertas ngangkat. Supaya kiloan bisa naon? Bisa ieu na ternyata Allah ngabuktikeun kawasana Gusti Allah nepikeun ka jalma anu murtad tadina jalma kafir asup Islam. Sawab manehanana tadina terpercaya kalimah la ilaha illallah anu sakitu berat naon anu naon cek manehanana hampang dina kertas dina dawuhan Allah bahwa kalimah Allah itu berat melebihi langit dan isinya, ternyata dia buktikan dengan makanan tersebut benar kebenarannya, sehingga Allah memberikan hidayah dan taufik orang itu diberikan hidayah, dia masuk agama Islam. Tuh, nu tadi nama ngalarang, jangan masuk ke masjid, jangan dengarkan ustadz itu. Nah, tapi kalau kita yang udah percaya, yang udah iman, ya, ada semata keraguan, kira-kira bisa menuliskan la ilaha illallah di non ditimbang bisa. Ayo urang mah moal naon? Moal bukti itu. Sawabna hiji geus aya keimanan dina ieu nage masih kene ragu cang saya kene gitu kadang-kadang. Tapi keur anu yakin Allah rek merekeun hidayah jeung taufikna ka eta jalma dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, makanya kita memohon kepada Allah kita diberikan hidayah untuk bisa beramal berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itulah Ibu dari kalimah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, memberatkan amal kita melebihi segala-galanya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? La haula wala quwata illa billah itu kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang melebihi segala-galanya. Dari diawali dari kalimah la ilaha illallah, ya, dari lafaz la ilaha illallah melebihi dari 100 unta, melebihi dari 100 kuda, melebihi dari 100 budak, melebihi dari gunung Uhud dan lain-lainnya, ya. Nah, ini amalan-amalan surga yang kita sering harapkan kita mendapatkan raudhatun min riyadil jannah. Apa itu, Bu? Isi daripada raudhatun min riyadil jannah. Ayo, Bapak-bapak.
Ya. Ya raudhatun min riyadil jannah itu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dinamakan taman-taman surga itu?" Jadi pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dinamakan raudhatun min riyadil jannah? Naon nu dingaranna taman-taman surga Allah. Cek Rasul jawabanana nu disebutkan taman-taman teh adalah masjid-masjid yang ada di dunia ini. Masjid-masjid yang di dunia ini adalah taman-tamannya. Dan yang menjadikan indahnya aya jujuku tanana katingali indah ituna eta teh kuwasilahna tasbih urang sadayana. Jadi tasbih kita itu adalah menjadikan sebabiah amalan nu disebutkan raudhatun min riyadil jannah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketemu Rasulullah SAW dari langit ketujuh, ya ketika Rasul sudah turun dari rob-rob mustawan, turun ke langit ketujuh, ketemu sama Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umat-umatmu dan perbanyaklah tanaman-tanaman surga bagi umat-umatmu. Apakah tanaman-tanaman surga itu? Yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih tersebut yang diamanatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaribun minallah, qaribun minanas. Orang yang mempunyai sifat dermawan akan didekati oleh manusia, akan disayangi oleh manusia, semua orang akan suka padanya. Bakal loba nu raresepeun bahasa Sunda mah. Loba nu raresepeun, loba nu nyaaheun gitu. Moal aya nu ngajauhan, moal aya nu ngabaeudan, lamun ngabogaan sifat dermawan. Gitu. Aya Kang Darmawan. Hebat. Mantap. Langsung diangkat ku Allah. Aya hadisna dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya jalma nu berehan cek bahasa Sunda nama Ibu. Jadi jalma nu berehan teh dekat dengan Allah, dekat sama manusia dan juga dekat dengan rahmatullah, dengan rahmatnya Allah. Kalau kita mendapatkan rahmatnya Allah, luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan rahmatnya Allah, pasti dia akan masuk surga. Walaupun dia masuk neraka, ya, tapi ada rahmatnya Allah, tidak akan merasakan panasnya api neraka. Mana contohnya? Malaikat Malik. Malaikat Malik sehari-hari diam di api neraka, penjaga pintu neraka, tidak merasakan panasnya api neraka karena ada izin Allah. Nah, bagi kita juga kalau udah ada rahmatnya Allah, walaupun masuk neraka tidak akan merasakan panasnya api neraka. Ngan mudah-mudahan mah jangan masuk neraka, karena masuk neraka itu panas luar biasa, melebihi panas teriknya matahari di dunia. Di akhirat mah panon poe teh 1 mak Ibu, terang 1 mak. Ya, ai 1 mak dengan saukuran 1 meter. Saukuran 1 meter panon poe aya luhureun urang. Mata engke mah bakal karasa panasna. Manusia itu berenang di lautan kesangnya pribadi. Jadi berenang itu di lautan kesang sendiri. Dia ada yang memuncangan 1 tuur, pinggang, dada, ada itu tergantung amal kita. Nah, panasnya dari alam mahsyar luar biasa. Makanya kita semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, ya, orang-orang yang talil Quran, yang suka rajin membaca dawam Al-Quran, yang hifdzul lil masjid, dia
hidmat ka masjid, nyantel hatena ka masjid, pulang pergi ke masjid. Dia yang ketiga, orang yang tidak menyakiti orang tuanya. Ya, orang yang tidak menyakiti orang tuanya, insya Allah. Yang keempat, orang yang suka berjamaah. Itulah akan mendapatkan naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin jamaah nu mulia, yang ketiga kata Rasul bahwa orang yang asyahyun qaribun min rahmatillah wa min rahmatil asyahyun qaribun minal janati, bahwa orang yang dermawan itu, yang berehan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah dijelaskan tadi 4 golongan. Yang pertama masuk surga adalah orang yang dermawan. Dan yang selanjutnya ba'idun minanar, bahwa orang yang mempunyai sifat dermawan akan dijauhkan dari api neraka. Api neraka tidak akan dekat pada orang tersebut. Ya. Aya keunggulan dalam sholat isyraq. Tahu sholat isyraq, Pak? Sholat isyraq itu sholat sunat 90 menit setelah sholat subuh. Jadi 90 menit setelah sholat subuh, bijil panon poe, ukuran 1 tumbak, sholat isyraq 2 rakaat, maka dia akan diberikan ganjaran haji mabrurun. Sholat isyraqnya 4 rakaat, maka dia akan diharamkan kulitnya untuk disentuh api neraka. Jadi bakal diharamkan seuneu neraka nyentuh kana jasadna eta jalmi nu ngalaksanakeun sholat isyraq 4 rakaat. Eta dina sunahna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak saatosna sholat isyraq mah tiasa sholat duha, diteraskeun kana duha. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, selanjutnya kata Rasul wal bahilu jeung ari orang bahil, orang koret ya. Orang koret mah ba'idun minallah, ba'idun minanas, ba'idun minar rahmatillah, ba'idun minal janati, qaribun minanar. Tuh. Jadi orang bahil itu pertama jauh dengan Allah, kedua jauh dengan manusia, ketiga jauh dengan rahmatnya Allah, keempat jauh dengan surganya Allah, dan qaribun minanar, deket jeung seuneu neraka. Nauzubillah summa naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Rasul melaksanakan Isra tersebut. Dalam Isra itu ada peristiwa melihat suatu kaum yang mana kaum tersebut menanam padi. Begitu setelah menanam padi, dia langsung panen. Sesudah panen, dia panen lagi. Sudah panen, dia panen lagi, tidak ada hentinya. Kira-kira